Jika ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa, apakah netizen diharapkan akan duduk manis dan percaya saja? Kayak nggak kenal aja sama netizen Indonesia. Orang itu akan dikuliti habis oleh para netizen. Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya, Nina Nur. Soal akun Kaskus Fufu Fafa masih saja trending, terutama di media sosial X ya. Saya cek dari website Trends24 itu sampai hari ini sudah ada 1,2 juta postingan di X yang memakai kata Fufu Fafa. Ini bahkan mengalahkan cuitan tentang Gibran yang totalnya mencapai 930.000 lebih. Kayaknya setiap hari ada saja yang ditemukan dari akun Fufu Fafa ini. Mayoritas adalah hinaan, cemoohan, hingga pelecehan. Yang dihina dan dilecehkan ini bermacam ragam pihak ya. Tidak hanya dari kalangan elit politik seperti Pak Prabowo, SBY, dan AHY, namun juga dari kalangan artis. Ada media yang sudah menghitung berapa artis perempuan yang jadi korban pelecehan akun Fufu Fafa ini. Silakan Google ya judulnya ya. Ada 10 artis yang disebut namanya, yakni Syahrini, Cinta Laura, Pevita Pierce, Nadia Mulya, Bella Sophie, Grup Duo Serigala, Haruka, JKT48 ya, Nurul Arifin, Wanda Hamidah, dan Rachel Maryam. Di antara nama-nama itu kan ada yang sekarang sudah jadi politisi ya, seperti Nurul Arifin, Wanda Hamidah, dan Rachel Maryam. Itu gimana ya perasaan mereka semua gitu. Sebagai perempuan saya juga sudah dalam level mau nimpuk kayak ember. Parah banget kelakuan akun Fufu Fafa ini ya. Belum lagi yang rasis ya, sama saudara kita orang Papua. Yang dihina ini adalah kader Partai Gerindra asal Papua loh. Partainya Pak Prabowo. Berat banget ini kesalahannya ya. Berhari-hari para netizen membongkar, menguliti, dan meributkan akun Fufu Fafa ini. Namun Gibran malah tidak ada suaranya waktu itu, bahkan sempat menghilang dari medsos. Mungkin berharap bahwa kasus Fufu Fafa ini bakal mereda, tapi kan enggak. Saya akan paparkan ya kronologi orang-orang yang merespons kepada media terkait akun Fufu Fafa. Yang pertama kali muncul memberikan respons pada media soal akun Fufu Fafa adalah pihak istana yang diwakili oleh Grace Natali. Pada hari Selasa, tanggal 3 September, Grace menyatakan bahwa belum pasti kalau akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Kemudian pada tanggal 8 September, hari Minggu, Presiden Jokowi sendiri turun tangan nih ya. Walaupun tidak secara langsung menyebut akun Fufu Fafa. Namun Presiden Jokowi menyebut bahwa masyarakat pengguna media sosial harus mampu menyaring berita mana yang baik dan mana yang tidak baik. Harus cek dan recheck mana yang benar dan mana yang hoax atau berita bohong. Ini memang bahasa simbolnya Pak Jokowi ya, nggak secara langsung. Tapi kita yang mendengar perkataan Pak Jokowi ini seakan bisa mengaitkan peringatan ini dengan soal akun Fufu Fafa. Baik respons istana maupun peringatan dari Presiden Jokowi itu nggak ada yang mampu menghentikan gelombang demi gelombang postingan maupun berita media soal akun Fufu Fafa. Malah Gibran makin dicari keberadaannya dan disebut menghilang dari medsos. Kemudian netizen pun mengemukakan fakta bahwa akun Fufu Fafa ini ketahuan menghapus 2.100 postingannya di Kaskus yang dianggap sebagai bentuk kepanikan dari pemilik akun. Bisa dilihat ya, media berita itu sudah nggak segan lagi memuat foto Gibran ketika memberitakan soal akun Fufu Fafa ini. Padahal yang diberitakan ini kan bakal jadi wakil presiden loh. Dan masyarakat juga nggak protes dengan foto Gibran yang selalu dipajang oleh media ini. Seakan sudah tahu pasti bahwa pemilik akun Fufu Fafa itu adalah Gibran. Sampai di sini, netizen mengembangkan permasalahan akun Fufu Fafa ini ke bidang lain. Diperluas gitu ya. Gara-gara ada relawan Gibran yang mempolisikan Rocky Gerung terkait tuduhan terima uang dari menteri waktu jadi wali kota Solo. Netizen pun mempertanyakan secara terbuka ke relawan Gibran dan relawannya Prabowo. Kok nggak ada yang melaporkan akun Fufu Fafa ini ke Polda Metro Jaya misalnya ya, untuk diusut tuntas?
Kan sudah menghina dan melecehkan Prabowo, SBY, dan banyak pihak. Bikin kegaduhan. Dikaitkan dengan Gibran yang nanti jadi wakil presiden. Kok pada diem semua? Kondisi ini kan mencurigakan ya. Apakah relawan Gibran diperintahkan untuk diam? Tapi kalau relawan Prabowo gimana? Masa Gibran yang memerintahkan? Mestinya kan ada instruksi dari pihak Prabowo dong. Apakah pihak Prabowo ini menunggu dulu? Bagaimana respons dari semuanya yang ada di pihak Gibran dan Pak Jokowi? Artinya, pihak Prabowo sebagaimana para netizen bisa jadi sudah yakin sekali bahwa akun Fufu Fafa itu adalah milik Gibran. Wah, amsyong ini buat Gibran ya. Entah apa yang terjadi di balik layar ya. Apakah ada desakan terhadap Gibran untuk segera merespons lewat media? Atau akhirnya ditemukan skenario untuk membantah kepemilikan akun ini? Sehingga pada tanggal 10 hari Selasa baru Gibran buka suara ke media. Ini 7 hari ya setelah Grace Natali memberikan respons yang pertama itu. Gibran meminta media untuk menanyakan ke yang punya akun. Ya tanya yang punya akun, begitu kata Gibran. Kemudian pada hari yang sama, Menkominfo Budi Ari menyatakan bahwa akun Fufu Fafa itu bukan milik Gibran. Ini Menkominfo udah kayak jubir keluarga Jokowi ya. Ya udah kita dengerin aja ya. Dan akhirnya dari pihak relawan Prabowo pun ikutan muncul, yakni dari tim kampanye nasional atau TKN Fanta yang isinya para pemilih muda. Ketuanya menyatakan bahwa karena Gibran sudah bilang bahwa akun Fufu Fafa itu bukan miliknya, jadi masyarakat semuanya mesti percaya sama Gibran. Mungkin ini satu-satunya kelompok relawan Prabowo yang mau diajak jadi bemper ya buat Gibran. Ini kan juga nggak murni relawan Prabowo aja. Mereka ini relawan pasangan Prabowo-Gibran. Para elit kubu Prabowo kan nggak ada yang bersuara. Netizen ya. Netizen itu dikasih klarifikasi model Menkominfo dan Gibran gitu ya. Malah makin menguliti akun Fufu Fafa. Bukti baru pun ditemukan. Di Kaskus, akun Fufu Fafa menyebut akun Twitternya. Akun Twitter yang sama juga disebut oleh Kaisang, adiknya Gibran, ketika mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya sebagaimana menyebut kakaknya. Hal ini sudah jadi berita di media juga loh ya. Artinya sudah diverifikasi oleh media yang bersangkutan. Saya ingin tahu gimana Menkominfo bisa membantah hal-hal detail semacam ini ya. Atau dianggap bahwa kita-kita masyarakat ini akan percaya aja sama perkataannya. Kan menteri ini sudah dapat bintang Mahaputra loh dari Presiden Jokowi. Apapun omongannya, dia yakin sekali masyarakat pasti akan percaya. Nah, melihat cara klarifikasi yang seperti ini ya, saya kira kita patut menduga sudah ada skenario yang disiapkan untuk membantah dengan kuat kepemilikan Gibran atas akun Fufu Fafa. Dari netizen sendiri juga sudah ada yang mengemukakan prediksi langkah selanjutnya yang akan diambil oleh pihak Gibran atau Jokowi ya, bahwa nanti katanya akan muncul satu orang yang mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Ini dari akun Stefan Antonio ya, dicuitkan pada hari Selasa tanggal 10 sore. Berdasarkan pernyataan Gibran kepada media untuk menanyakan pada yang punya akun, setelah akun Fufu Fafa hapus-hapusin banyak postingannya, maka keluarlah dugaan seperti ini. Seakan memperkuat prediksi netizen ini ya. Kemudian hari ini muncul pernyataan dari Menkominfo Budi Ari lagi bahwa pihaknya akan segera mengumumkan siapa pemilik akun Fufu Fafa ini. Dan sekali lagi Budi Ari menegaskan bahwa akun itu bukan milik Gibran. Wah, kok sama dengan prediksi netizen sih? Gampang amat ditebak skenarionya. Kurang canggih ini ya. Misalnya ya, hal itu kemudian terjadi. Ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa. Apakah itu akan menyelesaikan masalah dan bisa membuat Gibran bernafas lega, menyongsong pelantikannya sebagai wakil presiden? Yakin? Saya nggak yakin tuh. Pertama, sebagaimana Pak Jokowi ya, Gibran ini juga dikenal plin-plan alias mencela-mencele omongannya.
Masih ingat kan sebelum jadi cawapres Prabowo waktu itu? Hanya beberapa bulan sebelumnya, Gibran pernah bilang dia tegak lurus sesuai arahan Ibu Mega Ketua Umum PDIP. Kemudian sekitar 2 bulan sesudah itu, Gibran menyatakan dirinya tidak mungkin jadi cawapres karena belum cukup umur katanya. Padahal di balik layar ada paman dan bokap yang sedang beraksi. Jadi ya memang susah untuk dipercaya ya. Kedua, jangan lupa sama Mario Dandi ya. Siapa yang membongkar habis Mario Dandi ini dan keluarganya? Sampai akhirnya bapaknya Mario ya, Rafael Alun, berusaha mengundurkan diri dari jabatannya dan kemudian diadili atas kasus korupsi. Siapa lagi kalau bukan netizen plus 62 yang kalau sudah beneran membongkar itu bisa membongkar sampai habis. Netizen ini pula yang menyuarakan dengan kencang soal darurat Indonesia bersamaan dengan demo-demo besar pada bulan Agustus lalu. Jika ada orang lain yang mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa, apakah netizen diharapkan akan duduk manis dan percaya saja? Kayak nggak kenal aja sama netizen Indonesia. Orang itu akan dikuliti habis oleh para netizen. Akan dibongkar namanya, latar belakangnya, dan juga apa hubungannya dengan Gibran. Apakah Menkominfo bisa menghentikan langkah netizen ini? Ya mana bisa, kecuali memblokir medsos X misalnya ya. Nggak ada X, masih ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, bahkan Kaskus loh. Kayak nggak tahu aja ya betapa kreatifnya netizen kita. Selama netizen menguliti orang itu, emang Gibran bisa santai, leyeh-leyeh, bisa bernafas lega. Yang ada sih, ketar-ketir terus. Takut kan kalau kemudian netizen berhasil menguliti orang ini dan malah bisa membuktikan bahwa dia ini bukan pemiliknya. Bukannya selesai, masalah Fufu Fafa ini bisa jadi skandal yang bertambah besar. Bahkan bisa jadi sorotan dunia internasional loh. Skandal besar ini. Nah, kita tunggu saja ya. Siapa akhirnya yang ditunjuk, mengaku sebagai pemilik akun Fufu Fafa ini. Bagaimana pendapat teman-teman? Sekian dulu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Begitulah kura-kura.